Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Amma ba'du. Baik, selamat pagi yang berbahagia kepada sahabat manisnya channel Manisnya Hijrah channel, dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa diberikan rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala, dan diberikan rizki yang berlimpah, dan tak lupa diberi kesehatan zahir dan batin. Semoga semuanya diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya supaya kita diluaskan atau dijembarkan rezeki kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah kita pada tahu bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita di alam rahim, ya, di jodohnya, rezekinya, ajalnya sudah ditentukan. Tapi ada satu tips-tips cara menurut para ulama supaya rezeki kita ditambah atau diberkahkan, ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, ada satu petuah atau dari satu nasihat dari satu ulama, ya. Khamsatu asya'a man dawamu 'alaiha azida fi hasanatihi. Ada 5 hal atau 5 perkara, man dawama, bagi barang siapa yang melanggengkan, 'alaiha, kepada yang 5 hal tadi, maka zida fi hasanatihi, maka akan ditambahkannya kebaikan. Misla jibalir rosyati, seperti gunung yang menancap, ya, seperti gunung yang menancap. Wa yusi'ullahu 'alaihi rizquh, dan Allah akan meluaskan alaihi, kepada dia, apa? Rizquhu, yaitu rizkinya. Nah, jadi barang siapa yang mendawamkan 5 perkara ini atau 5 hal ini, maka sama Allah akan dikasih rizki yang luas dan ditambah kebaikannya seperti gunung yang menancap. Awwaluha, yang pertama apa? Yang pertama, man dawama 'ala shadaqah, bagi siapa yang melanggengkan bersedekah, ya. Qallat au kasurat, mau sedikit ataupun banyak. Nah, jadi poin pertama, sedekah itu membuat rezeki kita luas, memancing rezeki kita supaya menjadi banyak, ya, menjadi berkah. Qallat au kasurat, mau sedikit ataupun banyak, sedekah akan memberi kita peluang untuk mendapatkan rezeki, ya. Bahkan sedekah itu tadfa'ul bala fid dunya wal akhirah. Sedekah itu bisa menghilangkan bala bencana, mau bencana di dunia ataupun di akhirat. Itu adalah fadilah dari sedekah, ya. Apa itu arti sedekah? Sedekah itu adalah sodnya dari kata saunun, dalnya dari kata dalun ala tariqatil jannah, dan kopnya itu adalah qanaah, dan te-nya itu te gitu, artinya takwa. Jadi barang siapa yang melanggengkan sedekah, maka akan diluaskan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan memberi kita tidak akan kekurangan, bahkan kita bakal dikasih lebih sama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu poin yang pertama. Nah, sekarang yang kedua apa? Yang kedua, waman wasola rahimahu, dan bagi siapa yang wasola rahimahu, orang yang menyambungkan tali silaturahmi, ya. Kalau kasur, mau sedikit ataupun banyak. Jadi kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk
menyambung tali silaturahmi kita ya, ke keluarga, ke karib kerabat, terus ke orang-orang yang terdekat atau teman-teman sekolah, teman-teman pesantren ya. Kita bersilaturahmi, kita bertemu, berkunjung dengan mereka, barangkali mereka lagi dalam keadaan kondisi sakit atau misalkan lagi sehat. Dengan logikanya kita ketemu orangnya, nanti di situ kita akan berbincang-bincang dan saling menggali, lagi bisnis apa nih, atau lagi kerja apa nih sekarang. Nah, contohnya seperti itu ya. Itu manfaat dari wasola rohimah. Jadi manfaat dari tali silaturahmi ya. Yang ketiga apa? Waman dawama alal jihad. Barang siapa, bagi orang yang bisa mendawamkan atau melanggengkan alal jihad fisabilillah ya. Jihad fisabilillah. Contohnya seperti apa? Jihad fisabilillah bisa juga seperti tolabul ilmi ya. Tolabul ilmi atau kita menyiarkan ilmu, atau jihad yang perang seperti itu ya. Nah, itu harus dilanggengkan ya. Ya, untuk lebih mendetailnya, jihad itu sebetulnya jihad yang paling tinggi martabatnya adalah jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu kita ya. Jadi ketika kita mempunyai kritik, pengen melakukan dosa, kita tahan. Kita pengen melakukan maksiat, kita tahan. Nah, itulah jihad paling tinggi ya. Jihad paling tinggi. Jadi kita tidak boleh menuruti hawa nafsu kita, karena kalau kita mengikuti hawa nafsu kita, auzubillahi min dalik ya, kita akan terjerumus ke dalam neraka ya. Karena neraka itu hufat bisyahwat, dikelilingi dengan macam-macam hawa nafsu dan syahwat. Kalau surga itu hufat bil makarih, dikelilingi dengan berbagai macam duka cita ya. Jadi ad-dunya sijnul mukminin, dunia itu adalah penjaranya umat mukmin. Jadi ketika mau melakukan ini takut dosa, ketika mau melakukan itu takut haram, ketika melakukan apa saja itu mukmin itu dilarang. Tapi bagi mukmin yang pendosa, dia menuruti syahwatnya, menuruti hawa nafsunya, mau ini, mau itu, dia turuti hawa nafsunya ya, akhirnya nanti amit-amit auzubillahi min dalik masuk neraka ya, kalau tidak bertobat. Karena neraka itu memang hufat bisyahwat, dikelilingi oleh syahwat dan kesenangan ya, kesenangan di dunia begitu. Nah, sekarang yang poin terakhir, yang keempat ya. Yang keempat, waman dawama alal wudu. Nah, bagi siapa yang melanggengkan akan wudunya. Jadi langgeng wudu ya, langgeng wudu, walam yusrib fi sabil ma'i, dan tidak berlebihan dalam menggunakan air. Jadi orang ini selalu berwudu, selalu dalam keadaan berwudu. Ketika batal, dia langsung wudu lagi, meskipun tidak waktu sholat atau tidak melakukan ngaji Quran misalkan ya, dia batal wudu lagi. Ketika batal wudu lagi, itu namanya langgeng wudu ya. Jadi wudunya dia dilanggengkan ketika batal wudu lagi begitu. Nah, itu poin yang keempat. Nah, orang seperti itu maka rezekinya akan dikasih luas oleh Allah, dikasih jembar ya. Karena sebab orang yang melanggengkan wudu itu akan didoakan oleh para malaikat dan dimintakan ampun oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu yang keempat. Nah, dan yang terakhir, waman ato'a walidayhi wa dawama ala ta'atiha, dan orang-orang yang berbuat taat kepada kedua orang tuanya, wa dawama ala ta'atiha, dan didawamkan atau dilanggengkan ketaatannya gitu. Nah, itu yang terakhir poin, bahwa 5 hal atau 5 perkara yang bisa menjembarkan rezeki kita, menambah rezeki kita, memperbanyak rezeki kita ya. Jadi ridallah fi ridal walidain ya, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada di keridhaan orang tua, dan murkanya Allah dan ada di kemurkaan orang tua. Begitu.
Barang siapa Allah ridho, jangankan dunia, akhirat pun Allah kasih, surga pun Allah kasih, begitu. Nah, untuk kelima poin tersebut, mudah-mudahan kita bisa melanggengkan atau mengerjakan, mendawamkan. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang dikasih taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selamat di dunia dan di akhirat, bahagia dunia dan akhirat. Nah, mungkin segini dulu video kali ini. Itu ilmu hakikatnya kalau benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, murni dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kesalahan atau saya salah menerangkan, itu murni kebodohan saya. Tidak lupa saya adalah manusia ya, yang tak luput dari salah dan lupa. Al-insan mahalul khata wa nisyan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ainayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.